Jadi katanya di rumah itu yang memang diam di situ ada tiga dan macam-macam. Yang satu yang cewek, yang satu yang gede itu, satu lagi yang di kamar mandi saya lupa. Cuman yang di kamar mandi juga itu ngeganggu lah. Cek, Wih, sehat ya? sehat. Alhamdulillah. Masuk di rumah? Di Balik rumah. gawe? Ya balik gawe. Biasa. Sibuk Macet lah. ya? Rancamanyar? Wah, rancangannya rotong ditanya tuh. Perjalanan nepi dieu Lumayan, away day lah nya. sejam lah. Away day. Away deh. Orang anu pas cerita kemarin teh dua anteng ngobrol dia masih kena penasaran nu di rumah anu berhantu kemarin teh Anjir. ada cerita deh itu Di rumah ya? yang pas pindah yang dulu yang ke baru gitu gua mah. Oh, ya kan nu orang rasain ya. Nu orang rasain sih terakhir memang nu pas nu di balkon tuh. Nu diketok eta nu memang masih teringat-teringat sampai sekarang gitu nya. Yang eta cuman memang beres teh eta kan orang pindah ya. Posisi pindah ke rumah baru dan di rumah baru teh indung orang baru cerita nih. Oh itu teh. Karena mungkin indung Kan orang mungkin itu pasti merasakan juga nya. cuman indung orang mungkin manehna teu ngomong karena mungkin sieun orang takut gitu ya. Cuman akhirnya pas posisi di rumah baru cerita. Itu orang mengawali ngomong dulu ke indung orang. Mah, keur di rumah di itu saya di kieu aya nu ngaganggu kieu. Baru si mamah terbuka tuh ngobrol. Cek indung orang. Mamahnya dulu sana pas di rumah keur tidur di ruang tamu sana. Ditarik. Jadi si kakina ditarik. Tek. Ruas kan disangkana ditarik ku urang. Pas bentar refleks langsung refleks bangun ternyata nggak ada siapa-siapa saat itu. Jadi beres eta babaturan-babaturanna aya oge nu kadang kitu. Kena oge. Jadi darinya teh. Padahal posisi siang babaturan indung urang keur ya istirahat lah nya keur sambil kasarean. Pas bentak aya ieu nu melongkeun tapi awakna badag cenah buluan, awakna gede, taringna panjang. Oh, semacam jin gitu nya. Iya, sigana jin memang. Dan itu tuh kejadian bukan ke satu orang. Jadi memang ditindihan siga kitu teh memang enggak ke satu orang. Jadi beberapa teman indung orangnya maksudnya mengalami hal itulah. Nah, akhirnya itu yang buat si indung orang inisiatif nih jigana aya nu teu beres nih gitu kan di imah teh. Pastilah. Akhirnya ngageroan mang urang karena memang mang urang karena manehna bisa gitu nya. Bisa ku mang urang nyaeta dipindahkeun. Dan waktu dipindahkeunna nyaeta si tali teh ngapung teu. Oh, jadi siga di talian dan si tali teh terbang gitu. Ngeberontak beureunya si itunya si makhluk itu nya ngeberontak. Karena memang ngomongna karena di depan itu yang pohon bambu itu adalah kerajaan. Jadi memang ada nu jin kuat lah istilahnya teh. Iya, belum pasti itu. Dan nu kerajaan lah intinya mah ya. Nu si lain-lainna teh pemimpinnya lah. Asup kaimah karena memang pada depan. Jadi mungkin masuk ke rumah. Gitu. Jadi memang di beres tidinya geus dipindahkeun, dihandap sih ngomongna nya can aya nu kitu-kitu deui. Nu kitu-kitu dipindahkeun teh. Karena geus dipindahkeun, cuman kasus nu di luhur beda deui karena yang di atas memang enggak dipindahin. Jadi itu mah yang amun istilahna malah yang penuh di bawah teh beda. Jadi katanya di rumah itu yang memang diam di situ ada tiga. Ada tiga dan macam-macam. Yang satu yang cewek, yang satu yang gede itu, satu lagi yang di kamar mandi saya lupa. Cuman yang di kamar mandi juga itu ngeganggu lah katanya. Tapi itu kayak gini ya,
di depan tuh kan ada pohon apa? Bambu gitu kan. Mungkin sebelum yang dipindahin keluarga didinya kan ada prasangka atau apa gitu, maksudnya wah ini mah kayaknya kayak mengunjung dan apa-apalah si punya rumah sebelumnya yang tinggal di situ. Ada gitu nggak, ada prasangka gitu nggak? Kalau perasaan ada sih ya, cuman memang katanya sih memang karena disediain tempat tuh yang bambu itu dan di situ tuh ada kerajaan jin katanya, kayaknya itu disengaja. Cuman kalau lengkapnya sih kemarin karena posisi kan masih kecil ya, posisi masih kecil jadi cuman sebatas ya tahu aja, tapi orang nggak explore waktu itu. Kalau mun segede kia kemarin kurang dieksplor lah. Pastilah. Bisa jadi buat interaksi ya, maksudnya dimasukin dari gini cerita kenapa ada di sini gini-gini. Cuman ya pembelajaran lah ya, maksudnya nyata orang jadi apalah bahwa selain ayat dunia orang ya ayat dunia tahu ya gitu. Pasti. Tapi dulu pernah nggak kan selama beberapa tahun kan di situ kan didinya nanya gitu, maksudnya orang malam itu kedenger ini, terus mama ngucapin nggak ada buat kayak tadi kan buat menyembunyikan biar didinya teh nggak takut gitu. Kalau masalah eta kan nya aya wae ya, maksudnya dulu kan sering ada obrolan anu manggil ya. Jadi misalnya Dimas, kan orang otomatis turun ke handapnya ningali gitu. Tapi pas orang ningali ternyata menanyakan aya naon mah. Tapi si mamana diam aja gini. Cicing naon gitu kan. Naon, jadi indung orang naon. Dan sepertinya indung orang apal ya, cuman indung orang teu ngomong. Ya mungkinnya masih kecil marahnya didinya jadi menyembunyikan biar amun misalkan ditinggal teh nya nggak takut jadi. Oh hanya mau ngomongkeun rumah nu eta nya, rumah orang nu di Bandung Timur eta. Udah segala macam udah kealaman lah karena memang bukan terjadi ke orang wae gitu. Jadi ke saudara-saudara atau ke teman-teman juga mereka mengalami hal yang sama. Orang baru yang itu pasti kejadian lah. Iya. Sebetulnya merenya niat nama ente apa ya? Ente iseng gitunya. Iya. Cuman itu yang karena manehna ya siga memunculkan diri mungkin nggak sengajanya tapi ke orangnya jadi nuruwas kan, apalagi ke orang-orang baru yang gitu mah. Setiap orang-orang beda kan, kadang-kadang ketemu yang gitu teh ada yang kaget, ada yang benar-benar takut gitu kan. Kemudian sampai ada yang sakit kan, pulang sakit ya pero mungkin yang sakit gitu baru pertama kali ngelihat mungkin ya, jadi ruas itu jadi kebayang jadi sakit aja, jadi kepikiran gitu kan. Karena kan sebelum orang tempatin rumahnya posisinya memang kosong. Memang kosong kayaknya lama. Mah mungkinnya kosong lama mungkinnya. Tapi dulu pas mau menempati itu nggak orang tua nggak curiga atau apa, terus kata tetangga ini ada angker atau apa gitu. Enggak sih. Biasa. Jadi memang waktu pertama pindahnya obrolan dari orang tua gitu, cuman eta waktu orang pindah orang langsung di hari pertama gitu ya, di hari pertama nggak ditinggalikeun gitu kan. Nah, ruas oge eta sampai 2 bulan orang tuh sare di kamar di ruang tamu ya karena takutnya nya. Tapi dengan kebiasaan ya udahlah gitu kan maksudnya. Tapi udah pindah ke situ kan dari rumah itu. Si teman yang tetangga itu pernah nanya nggak sekarang rumahnya gimana, masih kosong nggak atau semenjak orang pindah gitu kan? Pernah nanya tuh maksudnya? Orang sempet nanya ke babaturan lah, ke tetangga ya, teman main dulu waktu di sana. Rumahnya akhirnya udah diisi. Dulu pernah lewat nggak sengaja lah ya, lewat posisi kosong tuh, ada pelang dijual tuh. Kayaknya beres saya ditempatin orang, kayaknya nggak tahu kenapa itu pergi lagi. Sebentar, paling kayaknya setahunan saya lewat itu udah ada pelang dijual lagi. Cuman katanya sekarang udah ada yang ngisi lagi, tapi jadi tempat rukiah. Wah, bagus tuh kayaknya. Harusnya sih udah aman ya, udah aman kalau udah jadi tempat rukiah. Udah sama ahlinya itu mah. Nah udah dari situ ada pindah kemana, ke daerah Bandung Timur lagi kan? Bandung Timur. Mon orang Bandung mah apa Cimol kan?
Oh, daerah-daerah perumahan tukang ngecimol dan saya pindah kadinya. Kan pernah waktu itu orangnya pernah main ke rumah anu baru itu teh kan, pernahnya walaupun nggak sering. Tapi ngelihatnya kayak yang rumah gede sih, maksudnya gede gitu kan. Pas ngelihatnya asa enggak, tapi serem, cuman nggak seserem mungkin yang diceritain tadi. Iya. Pernah ada pengalaman nggak? Wah, Rimah Panghegar. Sebenarnya Rimah Panghegar kalau diisengin kayak di rumah yang di Panghegar ya keceplosan ya. Di Imah nu baheula ya. Dibanding nu Panghegar kemari nggak seserem rumah di yang dulu sih. Cuman memang kalau aura ya orang nggak ngerti apakah orang memang sensitif gitu. Cuman orang tiap misalnya masuk ke rumah atau masuk ke ruangan suka kalau yang memang orang rasa orang gak nyaman itu kerasa tuh. Kerasa. Dan waktu orang pindah ke Panghegar posisi teh orang survei. Jadi saacan pindah teh orang datang heula malam-malam jeung babaturan. Maksudnya jangan ngecek bahasa itu teh kompa. Jadi posisinya teh si imah teh karena kosong lama teh lancek orang kompana leungit di paok. Posisinya berarti di depan punya. Di depan kan ya. Jadwalna teh di paok. Akhirnya lancek orang inisiatif geus we pakai PDAM. Nah, posisi malam-malam tuh orang ngecek apa PDAM-nya udah dipasang atau belum ya si yang meteran ya. Meteran. Nah, orang ngecek malam-malam sama temen berdua ke rumah. Posisi rumah memang secara view dari depan itu lebih serem dibanding rumah yang dulu. Orang waktu itu cuma lihat dari depannya aja ya. Dari situ sebetulnya orang udah ngerasa aneh-aneh juga nih. Oh ya rumah ada gitu ya. Karena di depan itu ada pohon nangka tuh. Jadi depan rumah orang itu ngejajar ya, kayak taman gitu. Dan itu tuh tinggi-tinggi pohon nangka. Nyanyi. Dan posisi rumah kan gelap ya. Posisi rumah baru itu gelap. Jadi orang ningali meteran geus dicongkok geus dipasang can. Saya tahu orang balik lah nya. Beres eta pindahan jeda seminggu mensalah orang pindah ka imah eta. Orang naik ke luhur, itu posisinya sama kayak rumah dulu. Jadi ada 2 lantai itu. Ada 2 lantai, lantai 1, lantai 2. Cuman lantai 2-nya lebih besar yang dulu karena ada 2 kamar ya. Kalau di sana cuma 1 kamar di atasnya. Posisi lantai 2, di lantai 2 itu ada toren. Ada toren 2 yang ukuran 1000 liter. Ada 2 tuh gede banget kan. Dan orang udah ngerasa ya di toren ya aya anu aneh-aneh oge. Udah kebayang kayaknya. Toren rada aneh-aneh oge. Cuman akhirnya ya udahlah gitu kan. Orang pasang lampu kan. Biasa karena ini kamar orang posisi kamar di atas. Ini toren kan di depan. Dan kasus yang lampu pegat itu sama. Oh, terjadi lagi di rumah yang baru itu tiap orang pasang lampu pegat. Akhirnya case-nya sama, akhirnya tuh di lampuan. Jadi lampu cuma ada di kamar orang doang. Kita lampu geus kurang teh geus di lampuan. Suatu hari temen orang datang sama pacarnya. Nah, pacarnya itu bisa ngelihat. Dia datang ke rumah itu udah lihat-lihat tuh. Kanan kiri belum ditanya palingnya. Belum ditanya. Dia udah lihat. Dia sampai dia naik ke atas sendiri ngelihat ke kamar mandi, ke kamar indung orang, masuk. Dan udahlah kita di situ makan-makan, yang ngobrol basa-basi. Akhirnya pas sebelum pulang dia cerita di atas kata dia deket toren itu ada yang gede. Kalau kata orang genderuwo gitu. Di atas di toren itu ada gede banget katanya. Kata teman itu gede banget. Terus di kamar mandi itu kan ada kaca ya, kaca kesolokan. Oh iya, benar. Dan kata temen saya yang paling serem itu di kamar mandi itu ada cewek tapi ngelihat gini. Serem ya. Jadi di kamar mandi itu ada cewek ngeliatin aja gitu. Dan itu terus itu teh ngeliatin terus. Jadi setiap ada orang yang masuk itu cewek itu nggak pindah-pindah, tetep aja ngeliatin. Tapi pernah dirinya cuman kalau ngeliatin nggak pernah. Cuman semenjak tahu setiap kamar mandi otomatis kan tinggal di luhur ya. pasti ya. Kontak jadi refleks gitu kan, terus lihat ke atas karena kata teman saya yang ke kamar mandi itu berarti di kamar mandi itu ada cewek yang paling serem itu tuh di kamar mandi kan. Jadi banding yang di atas yang genderuwo. Tapi si cewek itu kan ngeganggunya cuman gitu doang. Cuman kan? Ya enggak gerak, cuman ngeliatin aja.
Tapi serem oge nya maksudnya walaupun enggak. Iya, walaupun orang enggak ngelihat ya. Maksudnya cuman sekarang jadi tiap kamar mandi orang jadi soak ya. Kebayang kan maksudnya lagi kencing gitu kan, malam-malam baru tidur gini set. Kalau keinget yang inget. Gitu kan. Cuman serem karena orang dari kecil mungkin sering di rumah sendirian, akhirnya orangnya memang nggak borangan. Naon sih borangan teh bahasa Indonesianya ya? Enggak inilah. Ya pokoknya nggak penakut lah gitu ya, soal yang gitu-gitu udah biasa. Udah dilatih sebelum di rumah itu sebelumnya. Udah terlatih gitu. Terus kalau di kamar ibu itu ada yang ini lagi katanya rupanya nggak jelas. Jadi kayak mukanya tuh nggak jelas sih ya. Dan memang sampai sekarang kalau di kamar ibu auranya nggak enak banget. Karena di kamar ibu itu ada kamar mandi ya. Ini kamar ibu kan di pinggirnya tuh ada kamar mandi di dalam lah. Oh, ada kamar mandi dalam. Nah itu auranya nggak enak. Sampai sekarang ibu saya kan sekarang ibu saya tinggal karena saya udah berkeluarga nyatanya. Ibu saya tuh tinggal di rumah sendirian. Dan nggak pernah tidur di kamar. Di ruang jadi tamu malah tidur mungkin utak pernah sok ningali ya. Ini orang malah sarena di ruang tamu. Tuh pernah di kamar. Soalnya kalau ngelewatnya mau nanya kenapa nggak di kamar, ya nggak curiga gitu, belum curiga tentang gitu kan. Yang mau didinya gitu, ini orang pasti sare di ruang tamu. Tuh pernah sekalipun di kamar tuh pernah. Kecuali ayah babe. Oh iya. Kecuali ayah babe sare di kamar, tapi mun ayah babe pasti sarena di ruang tamu. Terus ayeuna posisinya kan kesorangannya ini orang sarena entah di ruang tamu, di luhur, di kamar orang bekas orang. Oh ini teh. Lebih milih sare di luhur dibanding sare di handap. Berarti di atas mah anggap pakai si yang makhluk yang itu teh kayak ngejaga mereka. Iya, karena waktu balik lagi nya orang ngageroan mang urang deh, indung urang ngageroan si mang deh. Cuman cek mang urang ini mah nggak usah dipindahin. Oh, emang udah ganggu. Iya, karena orang selama di sana pun walaupun orang merasakan yang nggak enak gitu, cuman nggak pernah digangguin. Cuman kalau temen-temen kan karena si toren itu gelap ya. Iya, emang gelap. Kan lampunya karena orang capek ganti lampu tuh. Jadi temen-temen pasti ngelihat itu kadang ditutup pantona kan. Poin ditutup kesorangan. Tapi karena orang biasa mah ya orang biasa. Tapi udah selama orang pernah nginep ogenya gitu di atas itunya nggak ada bener-bener cuma cerita Kige, oh ya udahlah. Kamar mandi ke bawah nggak ada lah, maksudnya udah alhamdulillah tuh nggak bener-bener serem pisan gitu. Iya, yang penting lah nggak ganggu lah orang. Jadi maksudnya karena sekarang orang tua orang kan di sana sendiriannya, yang pentingnya aman lah, sehat lah, nggak ada yang ini gitu kan. Cuman itu juga di depan ruang tamu di depan apa? Ruang tamu yang di luar tuh ada kelalawarnya. Iya. Karena kan rumahnya gitu ya posisinya. Ya orang nggak buat sarang kelelawar gitu nya. Curiga juga di depan ya, cuman orang nggak banyak nanya sih waktu kemarin waktu dulu sama temen orang. Cuman orang curiga di depan juga kayaknya ada sih. Karena di atas itu kan jadi tempat kelelawar ya. Nah, tiap pagi berserakan apa pas lihat ke atas, oh kelelawar. Kalau udah biasa. Tapi kayak ini sih, saya juga orangnya punya cerita. Di rumah nenek di daerah di Cadas lah pokoknya mah. Oh iya, orang pernah kayak mah dulu. Itu kan posisi bangunan itu semi jadul banget kan, jadi semi bangunnya di tembok setengah, ini bilik atasnya yang kayak rumah-rumah jadul lah gitu kan. Posisinya teh di pas pintu masuk ke kiri tuh halamannya lega sih, mana kira ada sumur. Emang sumur zaman dulu gitu. Oh, zaman dulu pisan. Ya dari sana kan dari orang dari kecil gitu kan sampai pindah umur 6 SD gitu lah pokoknya mah. Cuman pas diceritain soalnya nggak ngalamin pisan gitu kan. Si sumur itu ada misi kayak budak kideng. Anak kecil lah, budak kideng gitu lah. Cuman emang ngejaga sih itu mah, jadi nggak ngeganggu, ngejaga gitu. Oh, jadi di sumur itu diam cuman ngejaga? Ngejaga rumah itu gitu kan. Terus ada makhluk apa? Pokoknya mah di situ ada pohon ini apa? Yang asam tuh apa? Yang kayak bukan belimbing apa tuh? Panjang. Yang panjang tapi yang asam pisan. Nah itu loh pokoknya mah. Di situ juga ada, cuman penunggunya tuh penunggu yang beneran ngejaga rumah eta gitu. Oh. Ternyata almarhum kakek orang teh emang bisa nyakit oge lah maksudnya, bisa aja interaksi makhluk-makhluk itu gitu kan. Cuman
kebanyakan yang nggak tengah ganggu gitu itu nama. Oh. Nah tiap malam sok anu ngelihat apa gitunya teman-teman mang sama gitu kan sok maksudnya sok nongkrong dan lain-lain gitu kan. Terus sekelibat wae set gitu kan. Sekelibat si anak budak kideung eta cenah. Tapi dah pas nanya ganggu tuh enggak cenah. Oh gitu. Karena nggak biasa. Karena penunggu udah lama itu mah. Ngejaga. Tah pas itu udah pindah lah intinya udah pindah lah umur. Nah tapi walaupun sering lah lagi pas umur berapanya masih sekolah gitu. Diliatin sama si nenek ada kayak ini kayak jenglot. Punya si kakek? Punya kayak katanya mah punya si itu diliatin maksudnya. Lip cenah dia naon cenah pengen ngeliat tuh ngali lihat jenglot. Anjing kan jenglot kan kecil kan ya yang panjang yang gondrong. Kan ekspektasi dulu mah kecil mah kan dilihat cir serem gini curang teh. Dipegang gitu kan. Beda keras tapi rambutnya asli cenah. Matanya kayak biji. Ada giginya panjang gitu. Panjang, tarik gitu kan. Si mata nate kecil tapi merah kayak namanya kayak bola berlian gitu kan tapi merah. Kakinya paranjang. Ditanya-tanya kan katanya mah kan kalau misalkan hidup tuh harus apa? Pakai darah ya. Iya. Darah baru hidup cenah. Nah, dipelihara ya udah ini mah dikasih cenah. Tapi dikasih makan, maksudnya dikasih darah tuh. Apa enggak? Ya mungkin nggak tahu lah dikasih darah pas lagi kapan. Iya. Ditanya nah mukut nu kieu katanya. Ini mah dikasih datang sorangan. Nggak tuh dikasih nggak tuh datang sendiri lah pokoknya mah gitu dah. Oh. Jadi emang bener-bener kayak di nyawa itu mah udah weh buat kemaneh mah gitu intinya mah gitu. Oh gitu. Jadi mungkin buat ngejagaan dirinya gitu kan. Serem lah pokoknya mah eta mah si jenglot gitu kan baru pertama ningali kan kebanyakan di filmnya ningali jenglotnya pasti ningali aslina. Bener gitu. Cir. Kebayang kan kalau misalkan hidup jalan gitu kan. Kayak mainan jenglotnya. Parah pisan itu mah. Edan yang kesuruhnya sepeting tek. Kurang sigana duluan. Siapa tuh? Yalah cerita-cerita dia bisa ya cerita-cerita seram lagi langsung cerita-cerita dia. Ya di dia lah gampangnya. Siap kabar deh. Siapa tuh tadi? Jalannya tadi siap. Ayo.